mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Prodi Teknik Listrik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang relay proteksi, khususnya klasifikasinya yang berdasarkan teknologinya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan layar ini di video agar teman-teman bisa menyimaknya dengan lebih baik. Oke, simak penjelasannya berikut. Oke, di sini relay proteksi. Nah, sebelum kita ketahui tentang klasifikasinya, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu relay proteksi. Nah, dari pengertiannya yaitu relay proteksi merupakan alat yang memproteksi sistem tenaga listrik dengan cara mendeteksi gangguan yang terjadi pada saluran. Jika terganggu, maka relay akan memberi suplai daya pada rangkaian proteksi untuk memutus arus yang menyebabkan gangguan. Nah, jadi relay proteksi ini dipasang pada sistem tenaga listrik. Nah, ketika ada arus yang masuk, dia akan deteksi apakah itu normal atau abnormal. Nah, ketika itu abnormal, maka dia akan memberi sinyal pada rangkaian proteksi untuk memutus arus agar tidak berdampak pada komponen-komponen listrik yang terpasang lainnya, kayak gitu. Rangkaian proteksi di sini mungkin bisa seperti PMT seperti itu. Jadi dia akan memberi sinyal ke PMT untuk memutusnya seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi utama relay proteksi ada dua nih. Yang pertama, mendeteksi gangguan atau keadaan abnormal pada sistem yang diamankan. Dan yang kedua, melepaskan dengan segera bagian sistem yang terganggu. Tujuannya supaya bagian lain tidak mengalami gangguan dan dapat terus bekerja. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau dia tuh fungsinya mendeteksi dan melepaskan dengan segera bagian sistem yang terganggu. Jadi relay proteksi harus bekerja dengan cepat untuk mengamankan komponen-komponen yang terpasang agar komponen yang tidak mengalami gangguan itu tetap bisa bekerja normal seperti itu. Klasifikasi relay proteksi berdasarkan teknologi. Nah, ini jadi pembahasan penting kali ini. Jadi ada beberapa klasifikasi relay proteksi berdasarkan teknologi. Di sini ada 4. Yang pertama relay statik, yang kedua itu relay elektromagnetik, ketiga itu relay digital, dan keempat adalah relay numerik. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah relay statik. Jadi relay ini biasa disebut juga dengan relay solid state yang bekerja menggunakan prinsip optocoupler yang menggunakan cahaya dengan triak atau SCR sebagai outputnya, sehingga pada solid state relay tidak memiliki bagian yang bergerak seperti halnya saklar mekanis pada relay biasa. Nah, jadi pada bagian relay ini tidak ada bagian yang bergerak seperti pada relay biasanya gitu. Kalau ada di relay biasanya itu menggunakan sistem mekanik gitu kan. Jadi ada bagian yang bergerak untuk menggerakkan saklarnya, namun pada relay statik tidak ada karena dia menggunakan sensor cahaya seperti itu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan juga, apakah itu optocoupler? Nah, jadi sebenarnya optocoupler itu sendiri terdiri dari komponen LED atau light emitting diode yang memancarkan cahaya inframerah dan sebuah komponen semikonduktor yang peka terhadap cahaya sebagai bagian yang digunakan untuk mendeteksi cahaya inframerah yang dipancarkan oleh IR LED tadi, seperti itu. Jadi prinsip kerja optocoupler itu mungkin teman-teman juga bisa lihat di simbol optocoupler ini. Di sini bisa dilihat kalau ada dua bagian komponen, yang satu memancarkan cahaya inframerah dan yang satu yang menerimanya. Nah, cahaya ini akan bekerja ketika ada arus yang mengalir, dan dari situlah akan dipancarkan ke komponen satu ini yang bernama fototransistor. Dari sinilah yang akan menentukan apakah diteruskan ke PMT untuk diputus atau tidak, seperti itu. Nah, untuk bagian yang kedua, relay yang kedua yaitu relay elektromagnetik. Relay ini memiliki bagian koil dan kontak. Relay ini bekerja memanfaatkan prinsip elektromagnetik, sehingga ketika ada arus listrik yang masuk, hal ini akan membuat medan magnet pada koil bekerja untuk menggerakkan kontak. Ini bisa dilihat gambarnya bahwa relay elektromagnetik seperti ini gambarnya, ada koil yang bekerja untuk menggerakkan saklar seperti itu. Jadi ini bisa dibilang
kebalikan seperti tadi fototransistor. Jika di relay tadi ada fototransistor dan infrared sehingga tidak perlu bergerak, sedangkan di relay elektromagnetik ini ada bagian yang bergerak secara mekanis seperti itu. Nah, bisa dilihat dengan lebih jelas pada gambar berikut. Ini posisi awal dan posisi akhir. Dapat dilihat bahwa pada posisi awal baterai ini saklarnya belum NC atau belum terhubung. Dapat dilihat bahwa besi lunak kontak itu pun juga belum terhubung seperti itu. Nah, di sini ketika arus dialirkan atau dari sumber dihubungkan, dapat dilihat bahwa besi lunak ini berpindah posisinya. Ini dikarenakan elektromagnet yang terjadi pada koil. Jadi sistem koil ini akan menghasilkan medan magnet akibat arus yang dialirkan dari sumber tadi yang akan menggerakkan besi lunak ini. Nah, besi lunak ini akan menggerakkan kontak, membuat kontak itu terhubung, sehingga bisa dibilang ketika pada posisi ini arus dapat dialirkan hingga ke beban seperti itu. Inilah prinsip dari relay elektromagnetik. Dan yang ketiga ini adalah relay digital. Relay digital ini biasa dikenal dengan digital counter relay, yang merupakan peralatan kontrol semi digital yang dalam penggunaannya harus menggunakan sensor proximity sebagai input untuk menghasilkan output NO dan NC yang diinginkan agar sama persis dengan fungsi kerja sensor controller. Nah, kelebihannya ini terletak pada mudahnya melakukan pengaturan karena terintegrasi dengan software dan lebih dapat kompatibel dengan kemajuan industri 4.0. Jadi relay digital ini sangat didukung oleh kemajuan teknologi sekarang dengan sistem kerjanya yang menggunakan sensor proximity sebagai input untuk menghasilkan output NO dan NC yang diinginkan. Jadi sistem ini untuk bekerjanya dengan sensor proximity. Nah, sensor proximity sendiri itu apa? Jadi sensor proximity itu sensor yang bekerja mendeteksi kehadiran objek tanpa melalui kontak fisik kayak gitu. Jadi dia bekerja dengan memancarkan sinar radiasi untuk mendeteksi dan mencari perubahan dalam medan atau sinyal yang kembali. Bisa dibilang hampir sama seperti relay yang sebelumnya. Yang pertama yaitu statik, dia menggunakan cahaya, ini juga menggunakan sinar radiasi untuk mendeteksi bendanya seperti itu dan mencari perubahan dalam medan. Ini maksudnya agar apakah fungsinya untuk bekerja sesuai untuk NC atau NO seperti itu dari sinyal yang kembali yang masuk. Jadi pertama-tama dia memancarkan sinar radiasi dan di situ deteksi dan akan membawa sinyal yang kembali atau feedback. Dari situlah akan bekerja seperti itu relaynya. Nah, di sini biasanya digunakan pada mesin-mesin produksi ringan. Umumnya mesin yang membutuhkan akurasi jumlah produk dan khususnya mesin yang mengandalkan gerak putar dalam mengemas produknya. Misalnya mesin packing wafer seperti itu. Jadi dia mendeteksi benda yang datang, lalu akan ada sinyal yang kembali, dan dari situlah dia akan bekerja apakah untuk membungkus atau untuk meneruskannya, seperti itu kurang lebihnya. Dan yang terakhir adalah relay numerik. Relay numerik merupakan jenis relay yang berbasis pada sistem komputer dengan pengaturan dari suatu software. Nah, software ini berbasis algoritma proteksi untuk mendeteksi kesalahan pada sistem. Apa sih algoritma proteksi itu? Nah, sebenarnya algoritma proteksi ini tuh berisi kumpulan persamaan logika yang dirancang untuk relay agar dia bisa menganalisis apakah dia harus strip ataukah tidak gitu berdasarkan parameter yang telah ditetapkan oleh pengguna seperti itu. Jadi sesuai dengan namanya numerik. Nah, jadi sebenarnya relay ini berisi dengan angka-angka logika yang dirancang agar relay untuk mendeteksinya apakah dari angka-angka itu dideteksi dari angka itu untuk mengtripkan kontak atau tidak, seperti itu cara kerjanya. Nah, karena dia berbasis software atau komputer, pasti tentunya dia akan bekerja dengan lebih cepat daripada relay-relay yang lainnya seperti itu. Dan dari relay ini sendiri pun juga sudah dapat dikomunikasikan dengan sistem SCADA seperti itu.
Inilah relay numerik. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan tentang klasifikasi relay proteksi berdasarkan teknologinya. Di sini juga ada beberapa daftar pustaka yang bisa teman-teman periksa dan teman-teman pelajari lebih lanjut tentang relay-relay proteksi. Aku akan juga tulis di deskripsi agar teman-teman juga bisa mengaksesnya untuk mempelajarinya lebih lanjut nantinya. Terima kasih teman-teman telah menyimak video penjelasan tentang relay proteksi kali ini. Semoga bermanfaat.